Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di daerah pegunungan salju bernama Black Ridge. Black Ridge sendiri merupakan arena bermain ski di daerah Georgia yang sering dikunjungi oleh beberapa turis mancanegara. Namun seiring berjalannya waktu, warga digemparkan dengan penemuan puluhan mayat di tempat tersebut yang tewas secara misterius. Film ini sendiri berjudul Let It Snow yang pernah dirilis pada tahun 2020 lalu. Ada apakah sebenarnya di tempat tersebut? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada dua orang pasangan kekasih bernama Max dan juga Mia yang pada saat itu sedang pergi berlibur menuju negara Georgia untuk menikmati hari libur Natal dengan berseluncur di pegunungan salju. Crazy, don't do it. Have you seen the fall? Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka berdua pun sampai di sebuah hotel dekat pegunungan dan memutuskan untuk menginap di hotel itu selama beberapa hari. I hope not to turn. Di saat mereka sedang check-in, Max kemudian bertanya kepada si resepsionis hotel bernama Lali mengenai informasi tempat area berseluncur bernama Black Ridge, yang dimana banyak turis berkata jika di tempat itu adalah tempat yang sangat cocok untuk berseluncur ski. Namun si resepsionis tiba-tiba langsung memberikan saran agar mereka tidak pergi ke tempat itu, karena akhir-akhir ini banyak sekali kabar tentang para turis yang menghilang secara misterius. Bahkan ada yang ditemukan meninggal tanpa sebab. Layaknya film psikopat pada umumnya ya, Max yang keras kepala malah mengabaikan peringatan dari si resepsionis dan berniat akan tetap pergi ke sana pada esok harinya dengan menyewa helikopter. Single woman who happens to hate Her creepy eyes. Nice. You wouldn't smoke that cigarette because I know. No, our adventure's just beginning. Malam harinya ketika Max dan Mia sedang istirahat, si resepsionis pun datang mengetuk pintu kamar untuk memberikan sebotol wine kepada mereka. Tapi sebelum pergi, lagi-lagi Lila si resepsionis malah kembali memperingati mereka agar tidak bermain ski ke wilayah Black Ridge, karena 5 hari lalu ada pasangan suami istri yang ditemukan tewas setelah pergi ke tempat itu. Bahkan di hari-hari sebelumnya pun juga pernah ada kejadian serupa kepada turis dan sampai sekarang mayat mereka masih belum juga ditemukan. Lagi-lagi meskipun telah mendengar peringatan, Mia malah mengabaikan perkataan Lila karena pacarnya Max yang tetap antusias untuk pergi ke sana. Please. Promise. Let's get some shot. Pagi harinya sebelum berangkat menuju pegunungan Black Ridge, Mia yang sedang berkemas barang tanpa sengaja malah menemukan sebuah cincin di dalam tas yang sedang dibawa Max, yang dimana hal tersebut sangat jelas bertanda jika Max akan melamarnya saat nanti mereka bermain ski. Dan karena alasan itulah Max sampai bersikeras ingin pergi ke wilayah Black Ridge supaya momen-momen saat melamar kekasihnya menjadi sangat berarti.
Singkat cerita, saat akan pergi menuju helikopter, tiba-tiba saja mereka pun malah melihat para polisi yang baru mengevakuasi jasad seorang turis setelah ditemukan tewas karena bermain ski. Dan sampai saat ini polisi belum mengetahui mengenai penyebab kematian mereka semua. Sampai-sampai pada akhirnya salah seorang polisi meminta kepada Max untuk tetap berhati-hati ketika berada di wilayah Black Ridge, mengingat di tempat itu susah untuk mendapatkan jangkauan sinyal. Maybe we should do something else. Be weird if you didn't. Listen, experience on tough soaps. And I are made. Good morning. Medic. Hey, why don't you take the front? Change that. Black Ridge. Two free riders hit the young of an emergency rescuer. I don't believe in ghost stories. Singkat cerita, begitu sampai di tempat tujuan, seketika mereka pun langsung disambut oleh pemandangan-pemandangan indah di pegunungan. Namun tanpa mereka sadari, jika di bawah pegunungan itu ada beberapa mayat manusia yang sudah tewas terkubur salju. Lalu tidak lama kemudian saat mereka sedang keasikan berseluncur, tiba-tiba saja Max dan Mia malah menerobos masuk ke dalam lebatnya kabut. Dan celakanya, dalam keadaan seperti inilah Mia tiba-tiba dihajar dari belakang. Sehingga tidak berselang lama Mia yang baru terbangun dari pingsannya menyadari jika kekasihnya sudah menghilang dari area berseluncur. Bahkan hal yang membuat Mia semakin panik karena di tempat itu tidak terdapat jangkauan sinyal. Sehingga hal yang ditakut-takutkan oleh Mia pun menjadi kenyataan dan menyesal karena sedari awal tidak menturuti peringatan dari si resepsionis. Are we visiting your parents? Ketika dia berjalan menyusuri pegunungan, secara tidak sengaja dia melihat keberadaan Max yang sedang berdiri di dekat tebing. Tapi ketika dia memanggil namanya, anehnya si Max ini hanya diam saja tanpa merespon apa-apa. Dan tidak lama kemudian, si orang misterius yang merupakan sosok psikopat pun langsung menarik Max menuju ke arah puncak gunung. Sehingga Mia yang melihat kekasihnya di bawah seperti itu, dia otomatis langsung mengejarnya. Namun sang psikopat yang sudah berada di atas pegunungan, dia langsung meledakkan bom yang membuat terjadinya longsor salju. Tidak sampai situ, Mia yang masih berada di bawah tumpukan salju harus kembali mendapat cobaan ketika psikopat menancapkan beberapa kali besi tajam demi memastikan kalau korbannya sudah benar-benar tewas. Untungnya Mia dapat berhasil selamat karena hanya terkena beberapa tusukan saja. Lalu tidak lama kemudian datang seorang pria misterius yang menolong dan langsung membawa Mia menuju ke tempat kediamannya. Dan setelah kembali sadar, si pria tua misterius yang kita sebut saja bernama George lalu berkata kalau seharusnya Mia tidak pergi ke wilayah ini. Namun di situ George masih belum mau menjelaskan mengenai sosok psikopat yang sering meneror di wilayah tersebut. George menyuruh Mia untuk lekas istirahat sekaligus memintanya agar mencari Max pada esok pagi saja.
I know you can't understand me. Kebesokan paginya, Mia yang telah selesai memulihkan diri dan akan melanjutkan pencarian, tiba-tiba saja menyadari keanehan karena George, si pria tua yang menghilang entah kemana. Bahkan hal yang membuat Mia semakin heran yaitu ketika dia menemukan sarung tangan milik Max yang ada di dekat halaman rumah. Mia yang curiga jika George adalah sosok psikopat langsung bergegas pergi menggunakan motor salju yang baru saja dia temukan. Tapi saat dia akan mencari kunci, tiba-tiba sosok psikopat pun datang sambil menunjuk kunci kendaraan. Sementara di sisi lain terlihat dua orang tim penyelamat yang baru saja tiba di wilayah Black Ridge guna melakukan patroli selama seharian. Dan karena alasan itulah psikopat sengaja mengejar Mia agar dia berlari ke arah lain supaya Mia tidak sempat bertemu dengan si tim penyelamat. Di hari ketiga, Mia yang masih berjalan menelusuri pegunungan mulai kelelahan akibat dia yang belum makan apa-apa seharian penuh. Dan yang jadi apesnya, Mia saat itu dekat dengan posisi dengan tim penyelamat. Sayangnya tim penyelamat malah tidak sadar akan keberadaan Mia. Sehingga untuk kali ini dia terpaksa harus bertahan hidup sendirian di pegunungan salju. Ketika kembali melanjutkan pencarian, secara tidak sengaja Mia menemukan sarung tangan Max yang tergantung di depan tenda besar. Namun tenda itu sendiri anehnya malah terlihat mirip seperti markas seseorang. Bahkan di dalamnya terdapat banyak sekali coretan salib serta foto seorang anak perempuan. Dan ketika dia masuk memeriksanya, Mia pun kaget setelah melihat keberadaan George yang sedang digantung lemas tidak berdaya. Dan dapat dipastikan jika pria tua itu bukanlah sosok psikopat yang Mia pikirkan. George langsung menyuruh Mia untuk segera berlari menjauhi tempat ini. Dan kejadian itu pula bersamaan dengan sosok psikopat yang tiba-tiba datang di hadapan mereka. Sehingga aksi kejar-kejaran mereka sampai di sebuah sungai. Lalu karena psikopat mengejar menggunakan motor salju, akhirnya dia pun tidak lagi mengejar. Just tell me where you are. Singkat cerita, Mia yang sudah kelelahan dan kedinginan tiba-tiba kembali teringat mengenai momen-momen bersama Max kekasihnya. Dan karena hal tersebutlah membuat dia semakin kembali bersemangat untuk mencari Max yang masih belum jelas nasibnya saat ini.
We are together. Singkat cerita, Mia yang sudah bertahan sampai hari keempat akhirnya kembali melakukan pencarian. Tapi ketika dia sedang sampai di sebuah tebing, di situ dia dibuat syok setengah mati setelah melihat jasad kekasihnya yang ternyata dia sudah tewas dijadikan boneka salju. Bahkan yang lebih naasnya lagi, mayat Max sudah dijadikan boneka salju itu terlihat sedang memegang cincin tunangan. Yang artinya Max benar sudah menepati janjinya untuk melamar Mia di pegunungan salju, meskipun naasnya dia sudah tewas secara mengenaskan. Syok karena baru menyadari kekasihnya sudah tewas, Mia yang sudah putus asa akhirnya memutuskan untuk melompat ke arah jurang bersama mayat Max yang sudah dijadikan boneka. Lalu di akhir film kemudian dijelaskan mengenai sosok psikopat yang sering meneror para turis, yang dimana tidak lain itu adalah si Lali, resepsionis hotel. Dan tujuan Lali sendiri yakni karena ingin membalas tragedi kematian anak satu-satunya yang ditabrak mati oleh seorang peseluncur ski di tempat tersebut. Sehingga Lali yang dendam karena masih tidak terima langsung sering melakukan pembunuhan kepada turis yang bermain ski di tempat itu, termasuk membunuh orang yang sudah menabrak mati anak satu-satunya. Terus George, si pria tua yang menyelamatkan Mia, ternyata dia adalah ayah Lali. Pada awalnya George juga sempat membantu anaknya melakukan pembunuhan, tapi hanya untuk kepada orang yang telah menabrak cucunya saja. Lalu George yang hendak menasehati Lali karena sudah bertindak di luar batas dan sudah membunuh banyak turis-turis lain, sayangnya anak itu malah tetap melanjutkan teror tersebut. Sehingga pada akhirnya George malah harus tewas secara tragis oleh anaknya sendiri karena telah mencoba menyelamatkan Mia. Tamat, ending yang benar-benar tidak puas dan tidak diharapkan penonton, guys. So itu deh guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang saya bahas. So sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.